Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah operasional hotel dan restoran, yaitu Prof. Ahtawe, yang dimana sudah memberikan ilmu yang sangat banyak kepada saya. Dan di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai bab 7, yaitu adalah pengendalian, pembelian, dan stok. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imade Gedodayana, nomor absen 20 dari kelas 5 BMBP. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Baik, di sini kita akan membahas 3 topik utama atau 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, itu adalah pengendalian operasional penerimaan serta pengeluaran material atau barang. Yang kedua adalah penjelasan serta contoh perhitungan dari pengendalian biaya. Dan yang terakhir, itu adalah penjelasan dari pengendalian personalia. Baik, mulai yang pertama kita akan membahas mengenai pengendalian operasional penerimaan serta pengeluaran material atau barang. Oke, baik. Di sini kita akan memulai membahas mengenai pengendalian operasional penerimaan serta pengeluaran barang atau material. Seperti yang kalian ketahui bahwa pengendalian operasional penerimaan serta pengeluaran barang atau material di suatu gudang itu sangat penting. Karena dengan adanya proses ini, barang-barang yang ada di gudang akan terjaga dengan aman, terdata dengan rapi, serta mudah ditemukan. Jika misalkan dalam suatu gudang tidak menggunakan sistem ini, dijamin gudang tersebut akan mengalami kesulitan data, kerusakan barang, serta data-data atau barang-barang dari gudang tersebut akan berceceran atau berantakan, seperti itu. Nah, pada topik ini kita akan membahas menjadi 2 bagian, yaitu adalah penerimaan serta pengeluaran. Baik, kita fokus yang pertama tentang penerimaan barang. Oke, kita akan membahas topik pertama, yaitu adalah penerimaan barang. Penerimaan persediaan dapat disebabkan oleh yang pertama adalah pembelian, yang kedua adalah penerimaan bonus, dan yang ketiga adalah retur. Secara umum, setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang, yang menandakan bahwa pihak penerima barang atau gudang benar-benar menerima barang tersebut. Pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan yang kedua, apakah barang yang diterima sudah disetujui oleh karena adanya penerimaan barang penjualan tersebut. Selanjutnya saya akan memberikan contoh implementasi prosedur penerimaan material pada salah satu hotel di Bali. Yang pertama adalah proses penerimaan barang dimulai dari permintaan pembelian barang oleh departemen di hotel. Yang kedua, mengisi form purchase request dan form purchase order. Yang ketiga adalah melakukan market survey. Yang keempat adalah penerimaan barang dilakukan ketika supplier mengirim barang ke hotel dan disertai dengan invoice. Yang kelima, ketika receiving menerima barang harus dilakukan dengan teliti. Dan yang terakhir atau yang keenam, itu adalah pencatatan daily receiving report yang dilakukan dengan penerimaan barang dan store equation yang dilakukan bagian penyimpanan atau gudang. Yang kedua adalah pengeluaran persediaan. Sumber pengeluaran persediaan dikarenakan yang pertama, penjualan, yang kedua, pemberian bonus, dan yang ketiga, pemberian contoh barang. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contoh perintah pengeluaran barang dapat berupa dokumen surat jalan, delivery order, memorator pembelian, dan sebagainya. Selain itu, saat pengeluaran barang, bagian gudang harus melakukan update pada kartu stok agar perusahaan dapat mengetahui posisi stok setiap ada perubahan. Baik, di sini saya akan memberikan implementasi prosedur pengeluaran material pada salah satu hotel di Bali. Yang pertama adalah menyiapkan formulir storeroom requisition atau SR yang harus ditandatangani oleh kepala departemen kemudian diserahkan ke bagian store. Yang kedua, pihak store akan menyerahkan barang yang diminta oleh departemen yang bersangkutan, kemudian meminta tanda tangan dari staf yang mengambil barang tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bagian store akan menandatangani formulir SR yang umumnya dibuat dalam 3 rangkap dan akan didistribusikan kepada yang pertama itulah cost control, yang kedua itulah departemen yang membutuhkan, dan yang terakhir adalah store untuk mencatat pengembalian atau pengeluaran barang pada bin card. Baik,
Di sini saya akan menampilkan salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses pengeluaran barang di gudang, yaitu adalah storeroom requisition, yang dimana ini sangat diperlukan saat proses pengambilan atau pengeluaran barang pada gudang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian serta contoh perhitungan dari pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah salah satu usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Untuk menghitung pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus atau metode EOQ atau Economic Order Quantity. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan pengendalian biaya menggunakan metode EOQ pada Hotel Kenanga. Yaitu diketahui bahwa pemakaian bahan baku dilambangkan dengan huruf D itu sebesar 40.000 unit setiap tahunnya. Dengan biaya pemesanan dilambangkan dengan huruf B sebesar Rp50.000 dan biaya penyimpanan dengan dilambangkan huruf C sebesar 25% dikali 4.000. Dengan menggunakan metode EOQ dengan rumus akar 2 dikali D dikali P dibagi C akan bisa mendapatkan hasil tersebut. Yang dimana akar 2 dikali 40.000 dikali 50.000 dibagi 25% dikali 4.000 akan mendapatkan hasil yaitu akar 4 miliar dibagi 1.000. Dan mendapatkan hasil sebesar akar 4 juta. Akar dari 4 juta adalah 2.000. Jadi besar EOQ pada Hotel Kenanga yaitu sebesar 2.000 unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta memberikan implementasi dari pengendalian personalia. Pengendalian personalia merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan sumber daya manusia mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan untuk mengorganisir berbagai aktivitas yang berkaitan. Tugas lain dari personalia termasuk mengatur hubungan industrisial antara perusahaan dan para karyawan. Terdapat dua jenis pengendalian personalia, yaitu intern dan ekstern. Pengendalian intern merupakan sebuah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dan dirancang untuk membantu organisasi untuk meraih suatu tujuan atau objek tertentu. Yang kedua adalah pengendalian ekstern, merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar. Pengendalian ini dilakukan secara formal maupun informal. Pengendalian formal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi-instansi atau pejabat resmi. Pengendalian formal dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Pengendalian informal, pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Pengendalian ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, selanjutnya saya akan memberikan implementasi dari pengendalian personalia. Bisa berupa, yang pertama adalah penerimaan pendahuluan dalam proses seleksi karyawan bagian sales. Yang kedua adalah tes penerimaan. Yang ketiga adalah wawancara seleksi. Yang kelima adalah evaluasi media. Yang keenam adalah wawancara oleh manajer HRD. Dan yang terakhir adalah keputusan penerimaan. Baik, itulah tadi pengertian serta penjelasan dan implementasi dari pengendalian, pembelian, dan stok dalam suatu gudang. Dan saya mohon maaf jika selama saya presentasi terdapat kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam, sampai jumpa.